Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah dimanapun kita berada, ketika bicara tentang ibadah, maka dia selalu memiliki dua dimensi. Ya. Pertama, dimensi secara vertikal, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dimensi secara horizontal, bahwa ibadah tersebut ya selayaknya memiliki efek secara kemanusiaan, ya, sesama manusia, ya. Nah, tak terkecuali juga ibadah Ramadan. Apapun puasa, kemudian sedekah, zakat ataupun tarawih, tilawah Quran, ya, harus memiliki dua dimensi. Saya som Ramadan, ya, ini jelas mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ibadah yang khas, yang spesial, yang betul-betul ya bisa dilaksanakan dengan pantauan langsung dari Allah adalah som Ramadan, ya. Jadi yang bisa memastikan seseorang itu berpuasa atau tidak itu Allah SWT. Jangan lihat misalnya ada orang yang jalan di depan kita letoy, lemes. Apakah jamin dia puasa? Belum tentu. Yang bisa memastikan dia puasa atau tidak adalah Allah SWT. Dan sebaliknya, ada orang yang segar bugar, wajahnya ceria, dan kemudian apakah nanti kita harus suuzon di Ramadan? Ini orang nggak puasa. Kenapa? Wajahnya ceria. Enggak. Hanya Allah dan dia yang tahu kalau dia puasa atau tidak. Jadi puasa itu khas lillah. Ya, maka kata Rasul dalam sabdanya dan hadis qudsi, ya, as-saumu li wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku dan saya yang akan memantaunya, membalasnya langsung. Namun di luar itu semua, jamaah rahimakumullah, sesungguhnya saum Ramadan bukan hanya punya dimensi secara vertikal, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya itu, tetapi memiliki dimensi sosial. Apa itu? Dengan melaksanakan puasa, menahan makan, minum, dahaga dan lapar kita, ya, kita menahan dari pagi sampai sore, ini semestinya melahirkan sifat dan kepedulian kepada orang lain. Dengan menahan makan dan minum, maka kita akan merasa lapar. Oh, begini toh rasanya lapar. Begini rasanya tidak makan dan minum. Maka perasaan ini akan memunculkan kepedulian kita sehingga kita ya, termotivasi untuk berbagi. Jadi puasa hendaknya apa? Menimbulkan empati dan kepedulian di antara kita. Ya, bukan hanya untuk kita semata mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga membangun kepedulian sosial. Karena itu menarik. Di antara yang harus ya, kita laksanakan juga di bulan Ramadan, di akhir ya, atau di ujung ya, adalah membayar zakat fitrah. Ini wajib setiap jiwa. Di luar itu semua kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Artinya apa? Agar puasa kita ini ya memiliki efek sosial. Ya, bukan hanya untuk kita sendiri. Bahkan kita harus membiasakan dalam sabda Nabi mengatakan bahwa man aftara shaiman, barang siapa yang memberi buka puasa orang lain, maka dia mendapatkan pahala. Maka harus kita biasakan misalnya di rumah kita. Kalau misalnya kita di rumah ada 5 anggota keluarga, ya, mungkin kita biasakan masaknya mungkin 7 atau 8 porsi. Jadi untuk kita berlima di keluarga, sementara 2 atau 3 porsinya dibagikan kepada tetangga kiri, kanan, depan, minimal gitu ya. Atau mungkin juga ketika kita misalnya berbuka puasa, ya, kita biasakan ya memasak kemudian kita antar ke masjid misalnya untuk berbagi kepada teman-teman kita yang mungkin hari itu tidak mendapatkan makanan yang layak. Nah, semua ini mestinya kita lakukan di Ramadan ini untuk apa? Memacu kita untuk lebih peduli kepada orang lain. Karena sungguhnya di akhirat nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ibadah kita kepada Allah semata, tapi bagaimana kepedulian kita kepada orang lain. Dan di luar itu semua, nakumullah, marilah kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan membangun kepedulian. Ya, dengan cara apa? Bukan hanya kita sendiri, tapi mengajak orang lain. Karena itu lembaga-lembaga sosial yang hari ini muncul ya, di tengah kita harus kita support, harus kita dampingi, betul-betul harus kita support agar bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Semoga Ramadan menciptakan insan-insan yang takwa kepada Allah dan juga peduli kepada sesama. Jazakumullah khairan. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.